Nama saya Ratu Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record presentasi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Materi presentasinya yaitu tentang strategi promosi internasional. Pokok pembahasannya ada 7. Yang pertama tentang komunikasi pemasaran, kedua tujuan promosi, yang ketiga bauran promosi, yang keempat strategi pengeluaran promosi, yang kelima strategi bauran promosi, yang keenam strategi pemilihan media, dan yang ketujuh strategi copy iklan. Di sini ada definisi komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Di sini terdapat model komunikasi pemasaran dapat dilihat pada gambar yang di samping. Dari gagasan sampai ke pengirim, pemahaman, media, pesan, feedback, gangguannya, gangguan fisik, salah semantik, perbedaan budaya, ketiadaan feedback, efek status, pemesanannya, sampaikan kepada penerima dan mendapatkan respon. Di sini ada 3 unsur pokok dalam struktur proses komunikasi pemasaran. Yang pertama, pelaku komunikasi terdiri atas pengirim atau sender atau komunikator, produsen atau perusahaan yang menyampaikan pesan, dan penerima atau komunikan seperti pasar pribadi, pasar organisasi, dan masyarakat umum. Unsur yang kedua, material komunikasi, yaitu ada gagasan, materi pokok yang hendak disampaikan pengirim. Yang kedua, pesan, himpunan berbagai simbol seperti oral, herbal, atau non-herbal dari suatu gagasan. Yang ketiga, media, pembawa, pesan komunikasi. Pemilihan media personal dipilih dari tenaga penganjur, misalnya seperti konsultan, tenaga ahli profesional, atau dari masyarakat umum. Media non-personal meliputi media massa seperti radio, TV, internet, koran, majalah, dan tabloid. Kondisi lingkungan atau ruangan gedung ataupun peristiwa tertentu pada hari-hari besar atau spesial. Yang keempat, respon, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh penerima. Yang kelima, feedback, yang merupakan pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan respon yang dikirim kembali oleh penerima. Yang keenam, gangguan, yang merupakan segala sesuatu yang dapat menghambat kelancaran proses komunikasi. 5 macam gangguan komunikasi pemasaran, yaitu gangguan fisik, masalah semantik atau bahasa, perbedaan budaya, efek status, dan ketiadaan umpan balik. Unsur yang ketiga, proses komunikasi. Dari pengirim kepada penerima maupun pengiriman kembali, respon akan memerlukan 2 kegiatan, yakni yang pertama
yaitu proses merancang atau mengubah gagasan secara simbolik menjadi suatu pesan untuk disampaikan kepada penerima. Di sini juga terdapat tujuan promosi. Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci, ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan. Yang kedua, membujuk pelanggan sasaran. Yang ketiga, mengingatkan. Dengan demikian, secara singkat, promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan lalu memahaminya berupa sikap menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. Bauran promosi. Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut dengan bauran promosi adalah yang pertama, personal selling. Yang kedua, mass selling, terdiri atas periklanan dan publisitas. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, public relations. Yang kelima, direct marketing. Untuk penjelasannya dapat dilihat di samping. Selanjutnya, strategi promosi internasional. Strategi promosi ini berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi persuasif dengan pelanggan. Strategi promosi ini bertujuan untuk menentukan proporsi personal selling, iklan, dan promosi penjualan. Adapun strategi pokok dalam strategi promosi yaitu yang pertama, strategi pengeluaran promosi. Yang kedua, strategi bauran promosi. Yang ketiga, strategi pemilihan media. Yang keempat, strategi copy periklanan. Yang kelima, strategi penjualan. Yang keenam, strategi motivasi dan penyediaan tenaga penjual. Untuk strategi pengeluaran promosi, anggaran promosi yang merupakan bagian dari anggaran pemasaran, namun tidak ada standar yang pasti mengenai seberapa besar pengeluaran untuk promosi yang harus dialokasikan. Faktor penyebabnya adalah pengeluaran promosi itu bervariasi tergantung pada produk atau situasi pasar, dan untuk menentukan besarnya pengeluaran promosi tersebut dapat menggunakan beberapa pendekatan atau metode sebagai berikut. Yang pertama, marginal approach. Yang kedua, breakdown method. Yang ketiga, build up method. Strategi bauran promosi. Faktor-faktor yang menentukan bauran promosi dapat dilihat di sini. Pertama, faktor produk. Yang kedua, faktor pasar. Yang ketiga, faktor pelanggan. Dan yang keempat, faktor anggaran. Yang kelima, faktor bauran pemasaran. Strategi pemilihan media. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memilih media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan sikap, dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan media adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak sasaran.
Media tersebut dapat berupa surat kabar, majalah, TV, radio, media luar ruang, iklan transit, dan direct mail. Ada beberapa cara untuk menentukan tujuan periklanan, yaitu ada 3. Yang pertama, inventory approach. Yang kedua, hierarchy approach. Yang ketiga, attitudinal approach. Strategi copy iklan. Copy iklan adalah isi dari iklan. Copy berfungsi untuk menjelaskan manfaat produk dan memberikan alasan kepada pembacanya mengapa harus membeli produk tersebut. Nah, copy iklan yang efektif haruslah menarik, spesifik, mudah dimengerti, singkat, bisa dipercaya, sesuai dengan keinginan pembaca, dan persuasif. Untuk pesan-pesan yang disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian yang berbeda-beda dan memanfaatkan cuplikan kehidupan individu atau kelompok, gaya hidup individu, fantasi tentang produk, suasana hati atau citra seputar produk, musik untuk lebih menghidupkan pesan, simbol kepribadian untuk menciptakan karakter yang mempersonifikasikan produk, memamerkan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam menghasilkan produk, bukti-bukti ilmiah keunggulan produk, dan bukti-bukti kesaksian dari orang-orang yang